Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, dan masih banyak macam nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai makhluk yang harus kita syukuri dan terus kita syukuri. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan dan ajaran beliau kita bisa melihat agama Islam masih bertahan, kita bisa melihat cahaya terang benderang yang dulunya gelap gulita sekarang menjadi terang benderang berkat ajaran beliau, yaitu ad-dinul Islam, agama yang membawa agama Islam. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan beberapa kata yang mungkin perlu kita pahami, yang mungkin perlu kita renungi. Di sini saya tidak berniat menggurui, hanya berniat untuk membagikan informasi sedikit. Mungkin ada yang tahu dan belum tahu. Kalau ada yang udah tahu, ini menjadi penambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan yaitu pembahasan yang cukup menarik di zaman sekarang itu, yaitu tentang zikir. Kawan-kawanku sekalian, perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa zikir yaitu mengingat. Mengingat apa di sini wahai kawan-kawanku? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, baik itu lewat lisan maupun di dalam hati. Dalam Islam, zikir merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan secara rutin. Mengapa demikian wahai kawan-kawanku sekalian? Karena tujuan dari zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan kita, serta menguatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bisa kita lakukan di mana-mana kawanku. Entah itu mau di dalam sholat, di luar sholat, dan dimanapun tempatnya itu bebas. Karena pada dasarnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terserah Anda mau mengingatnya di mana. Intinya tancapkan di dalam hati dan selalu mengingat kapanpun, dimanapun Anda berada. Kalimat itu tak susah kawan-kawanku, yang sering-sering didengar aja sudah cukup udah itu. Itu sudah namanya zikir, kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aja. Kalau udah bisa itu lebih pendek lagi, subhanallah 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 subhanallah. Kalau yang lain lagi, alhamdulillah 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 alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, itu ya termasuk zikir kawan-kawan sekalian. Simpel kan, pendek juga kan, tidak susah ya. Karena mengingat Allah itu cukup lewat lisan bisa, lewat hati juga bisa. Kalimatnya pendek, apa yang membuatmu susah kawanku untuk mengingat Allah? Mari kita bersama-sama terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita hamba membutuhkan tempat curhat,
membutuhkan tempat kembali, membutuhkan tempat untuk memohon. Maka senantiasalah kita sebagai makhluk untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir pula perlu kita ketahui dalam keutamaan, ataupun perlu kita ketahui yaitu zikir juga memiliki banyak keutamaan, kawan-kawanku sekalian. Saking banyaknya perlu kita sebutkan satu persatu, mungkin lama sekali. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan zikir, kawan-kawan. Yang pertama itu apa ya? Itu mendekatkan diri kepada Allah, sama kayak yang saya sampaikan tadi. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Zikir merupakan cara paling mudah untuk dan paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan sangat ingat, dan niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua apa itu manfaatnya itu atau keutamaan zikir itu? Menguatkan iman. Karena zikir juga dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menguatkan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat dan memuji secara terus-menerus, kita dapat memperkuat iman. Jangan hanya pacarnya aja yang ingat, jangan hanya kekasihnya yang diingat, Tuhan pun perlu diingat, kawan-kawanku sekalian. Maka itu, kalau kalian galau karena pacar, kalau kalian galau karena hal-hal duniawi yang lain itulah karena kalian jauh terhadap Allah. Maka mari sama-sama, tidak perlu galau, tidak perlu susah, berzikirlah. Maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Karena ketiga yaitu keutamaan zikir itu bisa menenangkan hati. Seperti yang saya sebut tadi itu. Zikir juga memiliki efektif yang seperti itu, menenangkan hati. Karena fokus pada zikir kita dapat melepaskan diri dari kekhawatiran, stres, kegelisahan yang sering sekali membebani pikiran kita. Anda terus berzikir setiap hari, maka stres Anda akan hilang. Anda terus berzikir setiap hari, kita terus berzikir setiap hari, masalah hilang, tidak ada beban, dan galau pun juga hilang. Baru keempat, ada namanya manfaat zikir itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga. Apa katanya? Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, yang artinya itu, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Dengan zikir kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Maka pesan saya di sini kawan-kawanku, perbanyak zikir, galaunya dikurangin. Perbanyak zikir, pacarnya juga dikurangin. Pikiran Anda udah penuh oleh pacar, maka penuhkan juga oleh Allah, penuhkan juga hati oleh Allah. Di mana-mana pun tetap ingat Allah. Senantiasa berzikir, maka galau pun tidak akan mendekati Anda. Galau yang paling enak itu galau ditinggal oleh Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian dan terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ataupun pemberitahuan dari saya ini kurang lebihnya bisa meningkatkan keimanan kita. Karena di sini kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba yang ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.